Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan sekumpulan orang dari Guild Raider yang berada di depan portal menuju field. Seketika muncul seseorang yang keluar dari portal, sembari menarik buntut dari seekor naga merah. Salah satu anggota Guild Raider memberikan salam kepadanya yang bernama Xiaoling. Namun Xiaoling mengangkat satu jarinya dan seketika membuat orang itu langsung terpental. Ia mengatakan bahwa pemimpin guild yang sebelumnya sudah mati, jadi sekarang akulah pemimpin Guild Raider. Dijelaskan bahwa mereka sedang berada di field, khusus Tower of Rhine, rank A. Xiaoling meminta mereka untuk mulai sekarang memanggilnya sebagai bos mereka. Setelahnya, salah satu pasukannya memberitahukan bahwa mereka sudah menganalisis pola monster dari lantai 1 sampai lantai 20. Xiaoling meminta mereka untuk memulai menganalisis material monster yang ia bawa dan bertanya tentang orang-orang yang masih memihak kepada pemimpin Guild Raider yang sebelumnya pasukannya. Menjelaskan bahwa 98% yang memihak pemimpin sebelumnya sudah dieliminasi dan sisanya akan segera dibereskan. Xiaoling memujinya karena seharusnya harta dari pemimpin sebelumnya yang berada di Korea masih belum tersentuh. Ia pun meminta pasukannya untuk mengambil harta itu sesuai dengan rencana yang telah mereka buat. Lalu pasukannya langsung mengiyakan perintahnya. Xiaoling berujar di dalam hati, sekarang era monyet tak berguna yang bisa jadi kaya sudah berakhir. Dan sekarang adalah era dari kekuatan. Jadi siapapun yang menguasai field khusus, lalu merebut item boss field, akan memegang kekuasaan sejati. Dan tahta itu akan menjadi milikku. Setelahnya, Shin pun berpindah ke Juwon yang senang karena ia pertama kali pergi ke resort ski yang memiliki pemandangan yang luar biasa. Namun sayangnya, kita tidak bisa menikmatinya karena ada monster di sini. Dijelaskan lapangan ski, resort Gonjiam, rank C, dan karena salju di sini tidak pernah mencair sepanjang tahun, membuat badai salju dan jalan yang licin, maka tempat ini menjadi tidak populer. Lalu Hyejin meminta mereka untuk segera menyelesaikan perburuan monster, agar mereka bisa segera kembali ke sini untuk bermain dan menikmati tempat ini. Namun saudaranya masih merasa ragu karena mereka yang datang ke sana hanya bertiga saja. Lalu Shin pun flashback. Hyejin menjelaskan bahwa mereka harus menyingkirkan Guild Raider terlebih dahulu, dan karena item boss yang mereka jatuhkan sudah aku jual atas nama pribadi, maka mungkin itu akan membuatku menjadi target mereka juga. Mendengarnya saudaranya sampai terkejut. Lalu dengan wajah senangnya, Hyejin mengatakan bahwa ia sekarang sudah berada di dalam perahu yang sama dengan Juan. Shin pun kembali ke waktu sekarang. Saudara, Hyejin merasa pusing, karena ia berpikir bahwa Hyejin akan baik saja jika sendirian, namun sekarang ia malah membuat masalah untuk dirinya sendiri. Hyejin mencoba menenangkan saudaranya. Karena bukankah mereka sudah melewati banyak sekali masalah? Saudaranya membalas, apa kau yakin? Kita bertiga sudah berpengalaman. Juwon kaget, karena ia juga dihitung olehnya. Lalu, Hyejin menjelaskan bahwa mereka sudah pernah selamat dari raid boss dan disergap oleh player killer. Jadi kayaknya aku sudah bukan newbie lagi. Dengan wajah yang kesal saudaranya membalas, selama ini hidupku penuh dengan penderitaan. Setelahnya, Hyejin meminta mereka untuk segera masuk ke field, lewat arah yang ada liftnya. Namun tiba-tiba saja, ada seseorang yang menghadang mereka dan berkata, ini adalah field yang berada di bawah kendali dari Guild Enjoy, jadi kalau kalian tidak ingin mati, maka pergilah dari sini. Mendengarnya, Hyejin berjalan mendekat dan bertanya, memangnya mereka dari asosiasi player, karena siapa yang memberikan izin untuk menguasai field yang terbuka seperti ini? Namun seketika orang itu malah menebaskan pedangnya ke arah Hyejin, lalu dengan wajah yang mengejek orang itu mengatakan, asosiasi Dasmu tempat ini adalah milik guild kami, jadi tidak ada hubungannya dengan asosiasi. Mendengarnya Juwon menjadi kesal. Lalu diri Juwon di masa lalu mengatakan, mungkin aku belum jadi pahlawan hebat, tapi jika ada yang ingin aku lindungi, maka harus aku sendiri yang turun tangankan. Orang itu kembali mengatakan, apa kau kesal? Lebih baik kesini deh, peluk aku aja, karena sepertinya kau cukup cakep. Jadi kalau kau mau bersamaku, aku akan memaafkanmu. Mendengarnya, saudara Hyejin menjadi sangat kesal dan merasa ingin segera menghajar mereka.
Namun sembari memunculkan Fireball, Juan berujar di dalam hati. Dasar bajingan, berani-beraninya. Ia mengancam seseorang yang penting bagiku, dan karena aku cukup kuat untuk menghancurkan pedangnya, maka tidak ada alasan untuk menahan diri lagi. Toh yang kuat adalah yang mengaturkan. Jadi sekarang apakah kau mau tahu rasanya dikendalikan oleh orang lain? Melihat Fireball yang sangat besar, membuat orang itu panik dan berkata, tapi guild kami duluan yang datang ke sini. Jadi, namun Juan tidak peduli dan langsung melesatkan Fireball ke arah mereka hingga membuatnya terpental. Orang itu masih tidak percaya bahwa Juan berani menyerang mereka. Lalu, Juan berkata dengan nada mengancam, "Kalau aku sampai melihat muka kalian lagi, maka kalian akan mati." Dengan wajah ketakutan, orang-orang itu berjanji tidak akan muncul di depan Juan lagi. Melihatnya, Hyejin merasa Juan agak berbeda hari ini. Ia pun memanggil Juan dan memujinya atas tindakannya barusan. Juan membalas dengan wajah anehnya. "Seriusan ya? Kadang-kadang aku bisa cukup menegangkan sih." Melihatnya, Hyejin berkata, ia balik lagi ke versi bodohnya ya. Lalu Juan berujar di dalam hati aneh. Sekali itu pertama kalinya aku mengancam seseorang. Apa jangan-jangan menjadi tukang palak adalah bakat terpendamku? Namun seketika Sin berpindah ke beberapa orang yang sedang melawan ganteng-ganteng serigala. Namun saat pemimpin mereka sedang berpuas diri atas item dan XP yang mereka dapatkan, tiba-tiba saja ada Fireball yang melesat ke arah mereka. Untungnya, orang itu masih bisa menghindari, dan ia bertanya, siapa sebenarnya orang yang menyerangnya? Namun dengan santainya orang itu mengatakan, memangnya siapa lagi? Bukankah kami cuma mau berburu? Pemimpin tim itu kesal, karena bukankah di luar sana sudah ada yang memberitahukan bahwa field ini telah dikuasai oleh guildnya? Atau jangan-jangan orang-orang bodoh itu tidak bisa mengusir kalian? Namun orang itu hanya merespon dengan tersenyum. Pemimpin tim itu kembali mengatakan bahwa terserah apa yang sebenarnya terjadi. Namun sekarang lebih baik kalian keluar dari tempat ini. Karena banyak monster level 40, jadi jangan buang-buang tenaga, karena masih banyak field lainnya. Namun orang itu tidak peduli, dan mengatakan bahwa, mari lihat siapa yang nantinya akan pergi dari sini. Seketika orang-orang dari Guild Raider langsung menerjang ke arah orang-orang itu, yang membuat mereka semua cemas, karena orang-orang itu yang sangat gila. Orang berjubah putih itu cukup kesel, karena ada sekelompok hama yang menghadang mereka, lalu pasukannya meminta maaf, karena terlambat untuk mengetahui bahwa guild bernama Enjoy sudah mulai menguasai field ini. Namun orang berjubah putih tidak mempermasalahkannya, dan memintanya untuk membagi tim menjadi dua, dengan satu tim pencarian, dan satunya lagi adalah tim penyerang, agar tidak ada orang lain lagi yang mengganggu. Ia mengatakan bahwa ia harus segera menuju ke bagian terdalam dan tertinggi dari field ini, karena kita harus segera menemukan Imitation Bracelet. Lalu Sin kembali berpindah ke Juan dan yang lainnya. Saudara, Hyejin yang melihat Juan dan Hyejin malah berjalan dengan santainya, ia mengatakan bahwa memang mereka sudah berhasil masuk ke tempat ini, namun sekarang waktunya untuk memikirkan langkah selanjutnya. Karena Guild Raider jelas bukanlah guild yang kecil, jadi serangan lebih dulu mungkin akan perlu. Jadi pertama, bagaimana cara kita bisa membedakan orang-orang dari Guild Raider dan mana orang yang berasal dari Guild Enjoy? Mereka pun berpikir sejenak, lalu Juan berkata, bukankah mereka bilang tujuannya cuma untuk berburu harta, yang berarti mereka tidak tertarik sama XP dari para monster. Mendengarnya saudara Hyejin membalas, lalu kalau begitu bagaimana? Mendengarnya Juan melanjutkan, jadi maksudku begini, namun sayangnya Sin kembali berpindah ke orang-orang dari Guild Raider, terlihat mereka yang menoleh karena melihat segerombolan GGS yang menghampiri mereka, hal itu membuat mereka seketika panik karena gelombang monster yang akan menerjang ke arah mereka. Lalu, terlihat Juan dan yang lainnya yang sedang melihat dari atas kejadian itu. Juan menganggap bahwa kejadian itu adalah pemandangan yang indah dan megah, karena hal ini bisa terjadi berkat skill bom feromon yang dulu pernah kalian pakai, dan sekarang kalian akan merasakan seberapa menyebalkannya jika kalian sendiri yang menjadi korban. Namun saudara Hyejin bertanya, bukankah mereka masih tidak yakin bahwa mereka benar-benar dari Guild Raider? Mendengarnya Juan membalas, enggak juga, apa kau lihat, mereka tidak kabur dari terjangan gelombang monster. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan mereka memang sengaja untuk farming XP, atau mereka memiliki urusan yang lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Hyejin memberitahukan bahwa orang-orang itu memiliki skill yang memiliki tingkatan lebih tinggi
dari yang telah direkomendasikan untuk field ini. Saudaranya menyimpulkan bahwa orang-orang itu tetap datang ke sini, padahal tidak akan mendapatkan XP. Hejin melanjutkan, nah itu berarti mereka pasti mengejar sesuatu yang sangat penting. Namun terlihat orang-orang itu yang membagi timnya menjadi dua, dan tim satunya langsung pergi menuju suatu tempat. Melihatnya, Juwon mengatakan bahwa sesuai dengan dugaan target, mereka bukanlah monster. Jadi sekarang, kita harus mengikuti mereka. Namun sepertinya, aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, jadi akan ku kasih sedikit bonus. Ujarnya sembari kembali melemparkan bom feromon. Melihat perilaku Juwon, membuat Hejin kembali merasa aneh. Karena sebelumnya Juwon tidak seperti ini. Dan ia sekarang terasa seperti orang lain. Orang-orang dari Guild Rider itu pun akhirnya sampai di tempat tujuan mereka dan langsung memasukinya. Melihatnya, Juwon menganggap mereka telah mendapatkan jackpot. Hejin bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Juwon menjawab bahwa ia sudah menyiapkan sesuatu untuk situasi seperti sekarang. Namun Juwon merasa aneh, karena meskipun ia sedang dalam situasi untuk menyergap orang-orang yang pernah mencoba untuk menghabisinya, tapi ia tetap tenang. Lalu, karena Hejin melihat Juwon yang melamun, ia memanggilnya. Seketika Juwon menjelaskan bahwa ia sedang berpikir sebentar. Juwon pun memutuskan untuk memikirkannya nanti, karena ia tidak boleh melamun untuk sekarang. Ujarnya sembari mengarahkan crossbow-nya ke arah orang-orang itu. Terlihat salah satu orang itu bersyukur menjadi tim pengintai, karena mereka tidak perlu melawan monster-monster yang muncul tadi. Temannya membenarkan, dan lagian jumlah orang yang dikirim kemari terlalu banyak cuman buat bawa satu item. Jadi pantas saja jika monster-monster itu menyerang, namun seketika mereka terkena tembakan dari crossbow yang dilepaskan Juwon hingga membuat salah satu rekannya harus tumbang. Dan orang yang tersisa itu kebingungan siapa yang sebenarnya sedang ia lawan, karena ia merasa sudah menghindari serangannya. Namun kenapa ia tetap terkena efeknya? Dijelaskan Bow of Weakening Rank, si efek jika health target kurang dari 30, maka akan terkena stun rank A selama 1 menit. Jika agility target kurang dari 30, maka akan terkena slow rank A selama 3 menit. Jika strength target kurang dari 30, maka akan terkena pain rank A selama 3 menit. Lalu Juwon yang melihatnya tidak tumbang mengetahui bahwa stat health dan strength-nya di atas 30. Ia menyayangkan. Ya, karena orang itu tidak bisa merasakan debuff yang telah ia siapkan. Ya, tidak apa-apa juga sih. Toh, tinggal kupukul sampai darahmu tinggal sedikit. Sembari gemetaran orang itu memintanya untuk tidak melakukannya. Namun scene berpindah. Bersamaan dengan teriakan orang itu, terlihat orang lainnya yang sedang melaporkan situasi mereka. Mereka memberitahu bahwa mereka kehilangan kontak dengan tim yang berjaga di jalan masuk, dan sepertinya mereka sedang diserang. Setelahnya, mereka yang sedang berjalan keluar dari tempat itu. Salah satu temannya menegaskan bahwa mereka harus melindungi harta itu. Bagaimanapun caranya, dijelaskan Magic Nullification Shield Rank A, Effect Defense Rank menambahkan 11 HP. Menahan 95% damage sihir rank I ke bawah. Menahan 55% damage sihir rank D ke bawah. Menahan 22% damage sihir rank B ke bawah. Terlihat mereka yang sudah tiba di depan dan melihat teman-temannya yang sudah tumbang. Namun seketika Hejin meluncurkan skill Firestorm ke arah mereka, tapi sayangnya tank musuh bisa menahannya dengan mudah, yang membuat Hejin cukup kagum dengannya. Namun tiba-tiba saja Meige musuh melancarkan serangan petir ke arah Hejin dan yang lainnya, dan hal itu membuat saudara Hejin harus merasakan kesakitan karena kesetrum. Meige musuh langsung meminta temannya untuk segera menghabisi 2 orang lainnya, karena tanknya sudah berhasil dilumpuhkan. Seketika teman-temannya langsung berlari menerjang ke arah Juwon. Namun dengan santainya, Juwon berkata, "Apa mereka pikir kita lemah hanya karena berhasil menumbangkan tank kami?" Juwon pun menggunakan skill Radiant Power, Limit Break, yang membuat bermunculan notifikasi sistem, mendapatkan buff acak diterapkan. Magic plus 10, HP plus 5, Attack plus 10, Critical Damage dan Defense Penetrasi meningkat, Attack rank plus 1 selama 1 menit. Seketika Juwon memunculkan banyak sekali fireball di sekelilingnya. Melihatnya, mage musuh menganggap bahwa Juwon bodoh karena menggunakan fireball di hadapan defense yang dimiliki oleh tank mereka. Namun, dengan santainya, Juwon melancarkan fireball-nya hingga membuat mereka semua terpental terkena fireball yang sangat besar. Penyihir, musuh kebingungan karena bagaimana bisa HP-nya seketika tersisa 5%. Lalu Juwon berterima kasih atas hartanya, dan ia akan menggunakannya dengan sebaik mungkin.
Seketika ia menggunakan skill explosion yang langsung mengakhiri kehidupan mereka, lalu Sin pun berpindah ke orang-orang lainnya yang baru saja selesai mengalahkan para monster. Pemimpinnya meminta untuk mereka, setelah selesai di tempat ini, harus segera bergabung dengan tim pengintai. Namun tiba-tiba saja terjadi ledakan dari kejauhan yang membuat mereka terkejut. Seketika pemimpin pasukan meminta mereka semua untuk menghentikan kegiatan di sini dan langsung saja menuju ke puncak. Lalu terlihat Juon dan yang lainnya yang sedang mencari-cari item yang berada di orang-orang yang sebelumnya. Terlihat Juon yang sangat senang karena masing-masing dari orang-orang itu memiliki item boss. Melihat mereka mendapatkan banyak item membuat Hejin sedikit mengeluh karena mereka akan kesulitan untuk membawa semua item ini. Dan itu bisa beresiko membuat posisi mereka ketahuan. Dan bahkan jika dijual di black market juga tidak bisa semuanya karena memiliki batasan penjualan, namun ia teralihkan karena melihat saudaranya yang seperti ingin sekali memiliki perisai yang sedang ia pegang. Melihatnya, Hyejin memberitahukan bahwa saudaranya bisa menyimpannya dan ia tidak akan menjual perisai itu, yang membuat saudaranya sangat senang. Lalu Hyejin mendekati Juon dan memberikan sesuatu kepadanya. Juon pun melihat item itu, dan seketika muncul notifikasi System Bracelet of Mimicry Rank SS Accessories Special yang tidak dihitung dalam batas. Jumlah aksesoris yang bisa dikenakan dan juga bisa meniru satu aksesoris yang sedang dikenakan. Lalu menyalin 50% dari efek item yang ditiru. Melihat status dari item itu membuat Juon terkejut dan bertanya, apakah benar ia boleh memiliki item tersebut? Sembari bergaya, Hyejin mengatakan, ya, kami juga tidak punya banyak item yang layak untuk ditiru. Jadi lebih baik dikasih ke orang yang udah punya item rank SS. Dan juga kamu kan andalan dari tim kami. Mendengarnya, Juon tersentak dan sangat berterima kasih kepada Hyejin. Saudara Hyejin yang melihat tingkah laku mereka memperingati bahwa mereka harus segera pergi karena tim kedua akan segera tiba ke sini. Hyejin dan Juon pun mengiyakannya. Namun saat Juon ingin pergi, ia melihat ada sebuah kamera kecil di salah satu orang. Ia pun memutuskan untuk menghancurkannya untuk berjaga-jaga. Lalu Sin berpindah ke seseorang anggota dari Guild Raider yang sepertinya sedang dimarahi. Ternyata orang yang sedang memarahinya adalah Xiaoling. Xiaoling dengan nada marah memintanya untuk mengulangi ucapannya tadi karena sepertinya ia salah dengar. Mendengarnya, orang itu langsung bersujud dan meminta maaf karena telah membuat misinya gagal dan gelang Bracelet of Mimicry telah dicuri. Dengan kesal, Xiaoling mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan pasukan yang bisa mengalahkan Boss Field. Namun kenapa masih saja kalah? Orang itu menjelaskan bahwa tim yang menahan gelombang monster memang selamat, tapi tim pengintai yang bertugas untuk mengambil harta telah dikalahkan sepenuhnya. Dan dari analisis dari kamera yang masih berfungsi, ada bukti bahwa orang-orang itu menggunakan bom feromon untuk memanggil monster. Mendengarnya, Xiaoling bertanya, bagaimana dengan kamera dari tim yang telah dimusnahkan? Orang itu memberitahu bahwa semua kamera dari tim yang telah dimusnahkan telah hancur. Hal itu membuat Xiaoling menatapnya dengan tajam. Ia mengatakan bahwa item bosnya pantas saja tidak bisa direbut kembali. Ia berpikir siapa mereka sebenarnya. Karena dengan kemampuan untuk menyebarkan pasukan mereka hanya dengan item, dan skill bahkan bisa terpikirkan untuk menghancurkan kamera agar tidak bisa dianalisa. Ia bertanya apakah benar di sana terdengar ada ledakan. Jadi kemungkinan pelakunya pasti si psikopas bajingan itu. Sembari menginjak kepala anak buahnya, Xiaoling memintanya untuk tidak gagal kedua kalinya dan periksa secara detail mengenai mereka. Dan kali ini, selain gelangnya, aku juga menginginkan kepalanya. Setelahnya, Sin berpindah ke Juon dan yang lainnya. Hyejin mengatakan bahwa setelah ia pikir-pikir, ia tidak akan langsung menjual item bosnya. Mendengarnya, Juon bertanya kenapa tidak langsung dijual. Bukankah jika kita menjualnya, kita bisa membeli beberapa armor untuk meningkatkan pertahanan kita? Hyejin menjelaskan bahwa ini demi agar mereka tidak terlacak. Jadi tolong mengertilah. Dan ia sengaja bikin mereka tahu namanya supaya kamu nggak ketahuan. Tapi kalau lebih dari ini, maka akan sulit. Mendengarnya saudaranya sampai menggaruk kepalanya karena mendengar alasan Hyejin melakukannya dari awal. Namun Hyejin kembali berkata, tapi bukan berarti aku akan berhenti berburu. Jadi tenang saja, jadi levelmu sekarang level 20 kan? Juon pun mengiyakannya. Terlihat tabel untuk level yang cocok. Memasuki field, mulai dari rank F level 1 sampai 10, S11 sampai 20, D21 sampai 30, C31 sampai 40, B41 sampai 50, A51 sampai 60,
S61-70. Hyejin menjelaskan bahwa level field dibagi setiap kelipatan 10. Jadi pertanyaannya, sampai level berapa kita masih bisa dapat reward dari field rank F? Juwon mengatakan bahwa level 20 yang masih bisa mendapatkan reward. Hyejin membenarkannya dan bertanya, berapa banyak boss field rank F yang sudah kamu kumpulkan? Juwon pun menghitungnya, mulai dari Spider Queen, Lizard Man King, lalu Mountain Python, Blackbeard Tidal, Flat Crab, One-Eyed Crow, Burrowing Mole, dan Canal meskipun nggak bisa dihitung karena itu dari boss field spesial, jadi masih kurang satu. Boss field rank F. Mendengarnya, Hyejin memperingatinya, karena jika levelnya telah naik, ia tidak akan bisa kembali untuk mengambil soulnya. Jadi kita harus cepat kumpulkan boss soulnya. Jadi, rencananya adalah kita mulai sekarang akan berburu boss di field yang nggak populer, biar nggak terlalu mencolok. Dan sekalian, kita kumpulkan semua boss field rank E juga. Lalu Shin berpindah ke pertempuran antara orang-orang dengan sebuah boss field. Dari Field, General Open Field rank E, Coastal Sand Dune, Boss Field Sand Giant. Terlihat Juwon yang sedang melawan boss field itu, menggunakan skill fireball-nya, dan setelahnya muncul notifikasi sistem berhasil menyerap soul dari boss field. Giant Sand Rank E meningkatkan health plus 1. Hal itu membuat Juwon menjadi senang dengan hasilnya. Lalu Hyejin bertanya, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkannya? Juwon pun melihat timernya yang menunjukkan 5 menit 45 detik, lalu sembari memeluknya. Hyejin memuji Juwon atas keberhasilannya, atas mengumpulkan semua soul boss field rank E. Namun Juwon memintanya agar tidak perlu sampai membuat pesta segala. Ia pun berujar di dalam hati, gelang Bracelet of Mimicry ini benar-benar berguna. Mungkin Hyejin mengira aku telah menyalin Elemental Ring, padahal terlihat notifikasi sistem yang menjelaskan bahwa Juwon menggunakan Bracelet of Mimicry untuk menyalin Kainal Cursed Necklace dengan memiliki setengah efeknya. Juwon curiga dengan stat efek peningkatannya. Dan benar saja, ternyata efeknya juga menjadi 2, meskipun hanya memiliki setengah dari efek yang asli. Oh, ternyata dihitung per opsi item, jadi semua statku naik 15 poin. Wah, kalau begini terus, aku bisa-bisa lebih kuat darimu, ujarnya, sembari berpose aneh, yang membuat Hyejin menjadi bingung. Lalu dengan gembiranya, Juwon berjalan, menuju ke monster yang ia lihat. Melihat tingkah Juwon membuat Hyejin memintanya untuk tidak terlalu senang terlebih dahulu. Namun, Juwon tidak peduli dan berpikir, kapan ia mendapatkan quest dengan hadiah SP yang besar. Namun mendengar hal itu, Ego mengarahkan tangannya ke depan dan memunculkan misi untuk Juwon selanjutnya. Dijelaskan main quest kedua. Coba taklukkan Field Special Rank, kalahkan para penjajah yang menemukan pemukiman neraka baru di bumi dan musnahkan Land of Hell Plague karena mencemari lingkungan hanya dengan keberadaannya. Jadi, demi kedamaian bumi, coba taklukkan Field Special ini. Hadiah yang akan didapatkan 99.999 SP dan pilih 1. Peningkatan trait mendetail dan peningkatan acak. 1 skill trait mendetail. Juwon merasa hal itu seperti biasa sesuai dengan keinginannya. Melihat wajah Juwon yang sangat bahagia membuat Hyejin penasaran dan bertanya, apakah Juwon mendapatkan skill baru? Juwon menjelaskan bahwa ia mendapatkan quest, dan jika ia menyelesaikannya, maka ia akan bisa meningkatkan statistiknya. Hal itu membuat Hyejin sedikit bingung dengan quest itu, dan mengira bahwa itu adalah fitur tambahan dari skill rank X. Namun Juwon masih sangat kagum dengan hadiah yang ia akan dapatkan dari main quest. Namun Field Special Rank E ini muncul di mana ya? Dan ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana adalah 3 jam penerbangan dan suhu di sana sampai minus 40 derajat Celcius. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.